Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Pokemon pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena ada lagi waktu bagi kami untuk menikmati hari yang baru, udara segar di pagi hari ini. Dan bukan untuk itu saja Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kamu mau merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tema perenungan kita di pagi hari ini, satu tubuh didiami oleh dua roh yang bertentangan. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kemauan atau kehendak. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ada dua keinginan di dalam diri manusia yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukannya perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keinginan yang lahir karena roh melahirkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan roh timbul akibat keintiman dengan Tuhan. Orang yang berintimasi dengan Tuhan akan mengerti kehendak Tuhan dan akan hidup di dalam kasih sukacita yang sungguh tak tertandingi oleh sukacita apapun. Namun akibat dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah pada manusia rusak. Manusia tercemar dengan dosa. Dampak dari dosa, maka dari dalam hati manusia timbul segala pikiran jahat atau keinginan-keinginan daging. Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Sehingga tidak mengherankan keinginan daging sekalipun tidak pernah diajarkan, setiap manusia sudah bisa melakukannya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap orang untuk menyadari bahwa ia sedang berada di tengah peperangan rohani. Tidak ada cara menghindarinya. Kepekaan terhadap peperangan rohani yang berlangsung ini sangat penting. Kita tidak hanya perlu menyadarinya, dan menyadarinya seperti apa? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Peperangan rohani ini cukup pribadi bagi setiap orang Kristen atau orang percaya. Setan bak seekor singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa, dan kita perlu mewaspadainya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Musuh jiwa kita memiliki panah api yang hanya dapat dipadamkan oleh perisai iman di tangan orang Kristen atau orang percaya yang memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 10-17. Dan Yesus menghimbau, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Markus pasal 14 ayat 38. Peperangan dan perjuangan kita akan selalu ada selagi jiwa dan roh masih dikandung badan. Sebab di dalam badan itu sendiri terdapat dua roh yang sedang berjuang dan berlawanan satu dengan yang lainnya. Sehingga tiap hari kita akan selalu diperhadapkan dengan peperangan yang tak kunjung habisnya. Untuk itu kita kembali kepada himbauan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan memperlengkapilah diri kita dengan senjata Allah, yaitu firman Allah, doa, penyembahan, dan intimasi dengan Tuhan. Namun perlu kita sadari, ketika hal di atas sudah dingin dan hubungan kita dengan Tuhan sudah renggang, pastikan bahwa hal itu iblis dan kuasa daging telah membelenggu dan menawan kita.
maka sangatlah mudah untuk mendeteksi bahwa kita sedang hidup oleh roh atau hidup di bawah kendali kedagingan. Dan buah-buahnya pun akan dapat dilihat dari mana asalnya perbuatan roh atau daging. Namun yang pasti pilihan ada pada tangan kita masing-masing. Namun yang pasti orang yang hidup menurut roh Allah, ia akan menikmati dan melahirkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Perbuatan roh akan nyata dan timbul akibat keintimasi dengan Tuhan. Mari kita menikmati kemenangan dan kemerdekaan sejati bersama dengan roh Allah yang memerdekakan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam tubuh kami memiliki dua roh, yaitu roh Allah dan roh kedagingan kami Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami dari hari ke hari kami hidup oleh roh Allah, sehingga pada akhirnya kehidupan kami akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya.